Bab ke-11. Chan Daozhen berkata, "Tetua ketiga, jangan simpan batu spiritual di klan mulai sekarang. Habiskan saat Anda membutuhkannya. Kekuatan adalah yang paling penting. Jika Anda tidak dapat mengubah sumber Da menjadi kekuatan, itu tidak ada artinya." Chan Yun secara alami memahami hal ini. Secara logika, dia tidak kaku dalam aspek lain kecuali aturan klan. Sekarang keluarga Chan telah menjadi kaya, mereka juga harus memberikan lebih banyak sumber Da kepada anak-anak mereka, dan kemudian mereka dapat tumbuh dengan mantap. Sekarang ada 3 tahap formasi inti utama dalam keluarga. Selama mereka tidak menyinggung 3 kekuatan tahap jiwa baru lahir di kota Menghe, mereka pada dasarnya dapat duduk dan bersantai. Chan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, apa rencana kita untuk masa depan keluarga Chan?" "Rencana?" Chan Daozhen mengerutkan kening. Rencananya sangat sederhana, yaitu meningkatkan kekuatan keluarga Chan, tetapi itu jelas bahwa ini bukan yang ditanyakan Chan Yun. Arah perkembangan spesifiknya sangat sederhana, baik menjadi keluarga yang tertutup, berkembang secara sederhana, pamer gunung dan menutup-nutupi, serta menjadi anak ke-6. Chan Daozhen merenung sejenak, apakah saya karakter Lao Liu? Jelas tidak. Dalam hal ini, kami hanya bisa menjadi keluarga yang dominan, membuat semua orang merasa takut dan membicarakannya dengan aib. Chan Daozhen berkata dengan tenang. "Mari kita satukan kota Menghe dulu." Setelah mendengar ini, Chan Yun terkejut dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Menyatukan kota Menghe membutuhkan setidaknya tahap nascent soul untuk mencapainya. Tidak, mungkin ini akan menjadi tahap transformasi. Ketika Chan Yun memandang Chan Daozhen, matanya tiba-tiba berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Chan Daozhen akan memiliki ambisi sebesar itu. Ide seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dibayangkan oleh keluarga Chan di masa lalu. Bagi keluarga Chan sebelumnya, sangat menyenangkan bisa aman dan sehat. Chan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius. "Tidak peduli bagaimana Anda memilih, keluarga Chan adalah pisau Anda. Kemanapun Anda mengayunkannya, kami akan memotongnya." Mendengar kalimat ini, Chan Daozhen juga sangat senang. Keluarganya adalah persis apa yang dia inginkan, semua orang bersatu. Tak heran jika setelah mengusir Chan Qin keluar rumah, rezeki keluarga tersebut justru bertambah bukannya menurun. Nampaknya orang-orang yang tinggal di keluarga Chan ini benar-benar seorang penderita kanker. Chan Daozhen tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, tetua ketiga. Saya, pemegang pedang, tidak akan mengecewakan Anda. Saya juga tidak akan mengecewakan semua orang di keluarga Chan. Jika dia tidak bisa memimpin keluarga Chan ke bangkit, maka seluruh keluarga Chan juga tidak dapat menemukan orang kedua." Chan Yun secara alami percaya bahwa Chan Daozhen dapat menembus tahap pembentukan inti di usia yang begitu muda dan mampu mengendalikan 2 tahap pembentukan inti lainnya. Tidak banyak orang yang dapat mencapai kemampuan ini. Chan Daozhen berpikir sejenak, lalu berkata, "Tetua ketiga, tolong tangani urusan keluarga Chan beberapa hari terakhir ini. Setelah itu, Anda akan memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Chu, dan kemudian menekan pasukan Danji lainnya di kota Menghe. Serahkan kepada keluarga Chan saya. Jika tidak, hancurkan keluarga dan biarkan mereka memilih." Mendengar ini, Chan Yun segera berdiri dengan niat membunuh dan berkata dengan hormat, "Ya." Rencana Chan Daozhen sangat sederhana, semua kekuatan di tahap Danji, diikuti oleh tahap Nascent Soul, kemudian mengambil alih seluruh kota Menghe. Masih banyak kekuatan pembentuk Dange di kota Menghe, setidaknya hampir 40. Jika semuanya bisa diserahkan kepada keluarga Chan, biaya upeti tahunan akan sangat besar. Dalam hal ini, keluarga Chan tidak perlu membuang waktu dan tenaga dalam menjalankan industri tersebut dan cukup duduk santai menikmati hasilnya. Setelah mengambil alih rumah tuan kota, keluarga Chan akan menjadi penguasa kota Menghe, dan mereka juga dapat menetapkan beberapa aturan di masa depan, seperti pajak. Mereka yang berbisnis harus menyerahkan sejumlah keuntungan. Di kota Menghe saat ini,
Meskipun istana penguasa kota adalah yang terkuat, dia tidak berani melakukan ini sama sekali, karena takut menimbulkan kemarahan publik dan semua orang akan membalikan keadaan. Tetapi ketika keluarga Chan menyatukan kota Menghei, mereka secara alami akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya, tetapi pemungutan pajak tidak boleh terlalu ketat atau terlalu banyak, dan mereka harus mencari alasan yang bagus. Misalnya dalam memelihara kota, membangun jalan, atau menambah benteng, harus dilakukan atas nama mengambilnya dari rakyat dan mempergunakannya untuk rakyat. Jika ada kesempatan, Anda juga bisa memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat di kota Menghei, seperti membentuk formasi pertahanan, formasi pengumpulan roh, dan lain-lain. Tapi ini semua adalah urusan nanti, dan belum bisa dilakukan. Meski dia ingin keluarga Chan menjadi kekuatan dominan, dia tidak ingin menjadi tiran. Tuan keluarga. Tiba-tiba, sebuah panggilan mendesak membuyarkan pikirannya, dan penjaga keluarga Chan dengan cepat berlari masuk dan berkata dengan ekspresi agak ketakutan. Tuan, ada seorang pria di depan pintu. Dia dikatakan sebagai manajer kamar dagang Teng Fei. Chan Yun segera berdiri, matanya sedikit serius. Pelayan! Kamar dagang Teng Fei sangat kuat, hampir sama sekuat 3 tahap Nascent Soul di kota Menghei. Sebagai manajer kamar dagang, ia memiliki kekuatan tahap Nascent Soul. Saya khawatir bukan hal yang baik bagi orang seperti itu untuk datang ke rumah secara langsung. Mungkinkah keluarga Chan telah menyinggung kamar dagang Teng Fei? Ini tidak mungkin. Selain sesekali pergi ke kamar dagang Teng Fei untuk membeli sumber daya, keluarga Chan tidak memiliki kontak lain. Chan Yun bertanya dengan nada serius. Apakah Anda yakin itu kamar dagang Teng Fei? Penjaga itu dengan cepat berkata. Tetua ketiga, logo di dada pria itu adalah logo kamar dagang Teng Fei. Saya melihat dengan cermat dan akan ada jangan salah. His. Chan Yun menghirup udara, merasa sangat khawatir. Chan Daozhen berkata pada saat ini. Saya tidak berharap efisiensinya cukup tinggi. Biarkan saja dia masuk. Penjaga itu tertegun sejenak, tetapi melihat wajah tenang Chan Daozhen, dia segera memberi hormat dan berkata, Ya, kepala keluarga. Baru-baru ini, semua orang di klan telah berada di sini. Rumor mengatakan tentang Chan Daozhen, menerobos tahap pembentukan pil dan menghancurkan keluarga Sun. Tidak ada seorang pun di keluarga Chan yang berani mengabaikan mantan orang yang tidak berguna dalam berkultivasi ini. Chan Yun berbalik dan melihat. Apakah kepala keluarga mengenal pelayan ini? Chan Daozhen mengangkat cangkir teh dan menyesapnya, terlihat sangat kuno. Ini bukan kenalan, hanya urusan bisnis. Setelah mendengar ini, Chan Yun akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, itu hanya urusan bisnis. Dia mengira orang lain datang untuk membalas dendam. Segera, sosok Jauki mulai terlihat. Tuan Chan, saya tidak menyangka Anda ada di sini. Anda sangat rendah hati. Zhao Qichai berjalan ke pintu dan berkata sambil tersenyum. Dia telah melihat keluarga Chan ini sebelumnya. Lagi pula, dia telah mengambil alih kamar dagang Teng Fei di kota Menghei selama bertahun-tahun dan telah mengunjungi semua tempat di kota Menghei. Namun ia selalu mengira tempat ini hanyalah sebuah keluarga kecil biasa, sehingga ia tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, keluarga Chan ini sebenarnya memiliki biksu tahap Nascent Soul. Itu terlalu sederhana. Ketika Chan Yun melihat Zhao Qi sendiri, dia terkejut. Tapi setelah melihatnya bersikap begitu sopan kepada Chan Daozhen, saya menjadi sangat bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Qi langsung menyerahkan tas Qiang Kun dan berkata sambil tersenyum. Tuan Chan, ada total 155 pil pembersih sumsum di dalamnya. 5 pil tambahan dianggap sebagai hadiah dari kamar dagang Teng Fei kami. Meskipun kamar dagang Teng Fei adalah kamar dagang terkemuka di kota Menghei, masih ada beberapa kamar dagang kecil. Dia tidak ingin kekuatan panggung Nascent Soul seperti Chan Daozhen pergi ke kamar dagang kecil ini untuk membeli barang. Chan Daozhen tersenyum.
Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajer Joe. Bab 12, Pil Pembersih Sumsum. Chan Yun merasa pusing setelah mendengar percakapan keduanya. Pil pembersih sumsum, 150. Anda harus tahu bahwa pil pembersih sumsum yang ada di pasaran mengandung lebih dari 30.000 batu spiritual tingkat rendah, dan 150 ini setidaknya mendekati 5 juta batu spiritual tingkat rendah. Tapi dia juga bingung. Meskipun jarang di seluruh kota Menghe membeli 5 juta batu spiritual tingkat rendah sekaligus, Joki, manajer panggung Nation Soul, tidak perlu datang ke pintu secara langsung. Setelah Joki mengantarkan barang, dia tidak langsung pergi, malah mengobrol sebentar di rumah Chan. Ini juga alasan utama mengapa dia datang ke sini, untuk menjalin hubungan baik dengan Chan Daoshen. Sebelum pergi, Joki berkata sambil tersenyum. Tuan Chan, jika Anda ingin membeli sesuatu di masa depan, datang saja ke kamar dagang Teng Fei kami dan saya akan memberikannya kepada Anda dengan harga terbaik. Chan Daoshen mengangguk dan tersenyum. Pasti. Kalau begitu Zhao akan pergi duluan. Zhao Qi tersenyum. Chan Yun segera berdiri. Manajer Zhao, sampai jumpa. Segera, setelah Chan Yun melihat Zhao Qi pergi, dia berbalik lagi. Tapi matanya penuh keraguan. Tuan, apa yang terjadi? Chan Daoshen tidak menjelaskan terlalu banyak. Mereka akan mengetahuinya jika sudah waktunya mereka mengetahuinya. Dia melemparkan tas Qian Kun ke atas meja dan berkata, Pil pembersih sumsum ini akan dibagikan kepada murid-murid keluarga Chan. Mereka akan meminumnya di pagi dan sore hari sampai tidak ada efeknya. Kapan saja jika kamu tidak punya cukup, aku akan mengaturnya. Mata Chan Yun membelalak setelah mendengar ini. Makan 2 pil sehari? Kondisi keluarga apa? Keluarga Chan pernah membeli pil pembersih sumsum sebelumnya, namun mereka selalu meminum 1 pil dalam sebulan atau setengah bulan. Namun mereka berhenti karena tidak mampu membayar konsumsi yang tinggi. Dan setiap saat, beberapa orang dengan kualifikasi lebih baik dipilih untuk mengambilnya. Sekarang lebih baik, setiap orang perlu makan 2 pil sehari. Terlalu keren. Sejujurnya, Chan Yun bahkan tidak berani berpikir seperti ini, itu terlalu gila. Dan dilihat dari penampilan Chan Daoshen, dia terlihat cukup percaya diri. Dilihat dari kontak 2 hari itu, sepertinya kepala keluarga muda ini bukanlah orang yang gegabah, pasti punya alasan tersendiri dalam mengambil keputusan tersebut. 150 pil pembersih sumsum, belum lagi yang ada di halaman luar, hanya ada 23 keturunan langsung dari keluarga Chan, dan setiap orang hanya boleh minum 2 pil sehari, yang paling lama hanya bisa bertahan 4 hari. Chan Yun sedikit khawatir. Tuan, apakah ini tidak terlalu boros? Chan Daoshen memandangnya ke samping dan berkata dengan percaya diri. Lakukan saja apa yang saya katakan, pil pembersih sumsum sudah cukup. Tentu saja dia tahu kalau pil pembersih sumsum ini tidak akan bertahan lama. Tapi jika keluarga Chan bisa diperkuat, hal-hal yang didapatnya melalui lotera hanya akan lebih baik. Hari terakhir, nilai keberuntungannya adalah 51, jadi dia dianugerahi 5 juta batu spiritual tingkat rendah dalam lotera. Belum lagi sekarang nilai keberuntungannya adalah 125. 10 juta batu spiritual tingkat rendah dalam lotera, bukankah itu terlalu berlebihan? Selain itu, setelah murid-murid keluarga Chan meminum pil pembersih sumsum, kekuatan mereka secara alami akan meningkat, dan keberuntungan mereka akan meningkat secara terselubung. Dengan cara ini, mereka akan langsung lepas landas, dan pil pembersih sumsum akan menjadi santapan mereka. Chan Daoshen selalu merasa bahwa sistem pelatihannya adalah versi yang disempurnakan. Tidak, sistem ini sepertinya merupakan versi yang disempurnakan. Ketika Chan Yun melihat apa yang dia katakan, dia berhenti mencoba membujuknya. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi setelah memberi hormat dan mulai bersiap untuk mendistribusikan sumber doa kepada keturunan langsung keluarga Chan. Malam.
Semua murid keluarga Chan masing-masing memegang 6 pil pembersih sumsum dengan ekspresi kusam di wajah mereka. 6 pil sederhana saja tidak terlalu berharga, tetapi jika semuanya adalah keturunan langsung, itu agak sulit dipercaya. Lebih dari 4 juta batu spiritual tingkat rendah. Ya Tuhan! Chan Shan memegang 6 pil, tangannya gemetar. Dia sibuk di luar sepanjang hari-hari ini, memilah-milah properti yang dikumpulkan keluarga Sun. Segera setelah dia kembali ke keluarga, 6 pil pembersih sumsum disodorkan ke tangannya, yang membuatnya merasa bingung. Chan Shan ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, "Kakak ketiga, kualifikasiku rata-rata, jadi sebaiknya aku serahkan ramuan itu kepada anak-anak." Setelah itu, dia memasukkan ramuan itu kembali. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa teman di sekitarnya. Bagi mereka, meskipun meminum pil pembersih sumsum, efeknya hanya itu, dan mereka telah melewati usia terbaik untuk berkultivasi. Sebaiknya serahkan saja pada generasi muda yang memiliki plafon lebih tinggi. Aku tidak membutuhkannya lagi. Obat mujarab ini tidak murah. Harganya sangat mahal, jadi tidak perlu menyia-nyiakannya untukku. Aku tidak menginginkannya lagi, saudara ketiga. Lebih baik aku berikan kepada anak-anak. Chan Yun mengerutkan kening, wajahnya tampak sedikit jelek. Simpan semuanya untukku. Pil itu diberikan kepadamu oleh tuan rumah. 2 pil pembersih sumsum diberikan kepadamu setiap hari. Setiap orang harus mengambilnya. Tuan rumah mengatakan itu sudah cukup. Mendengar kalimat ini Chan Shan tertegun oleh kata-katanya, begitu mendominasi. Cukup. Melihat ekspresi serius Chan Yun, Chan Shan tidak punya pilihan selain menyerah. Chan Yun menoleh untuk melihat generasi muda dan berkata dengan nada serius. Kalian adalah pilar masa depan keluarga, termasuk Chan Xiang, Chan Jin dan Chan Yi. Kalian bertiga memiliki kualifikasi terbaik. Jangan mengecewakan keluarga harapan Tuan padamu. Ada yang lain juga, jangan biarkan sumber daya ini sia-sia. Ya! Sekelompok orang tiba-tiba berteriak, kata-kata mereka penuh kegembiraan. Melihat sekelompok anak muda yang bersemangat, generasi tua Chan Shan tiba-tiba merasakan darah di tubuh mereka mulai mengalir. Sejak Chan Daozhan mengambil alih keluarga Chan, suasana keluarga Chan tampaknya berubah secara halus. Chan Yun mengangguk dengan antusias, seluruh hatinya tertuju pada keluarga Chan, dan dia sangat senang melihat keluarga itu berkembang. Keesokan harinya, dini hari. Kemarin hujan turun, langit dan bumi dipenuhi kabut, batu bata dan ubin keluarga Chan juga tertutup kelembapan. Chan Daozhan membuka matanya. Sampai sekarang, budidayanya telah menembus formasi pil tingkat ke-6. Kembalikan 100 kali lipat, sangat menakutkan. Di saat yang sama, kekuatan seluruh keluarga Chan juga meningkat pesat. Membuka panel sistem lagi, nilai keberuntungan keluarga Chan meningkat dari 125 menjadi 143. Loter yang berhasil memperoleh 14 juta batu spiritual tingkat rendah. Loter yang berhasil memperoleh hegemoni seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Loter yang berhasil memperoleh susunan pengumpulan roh tingkat rendah tingkat Xuan. Melihat hadiahnya, Chan Daozhan menampakkan wajahnya, aku terlihat kecewa, dan sayang sekali aku tidak mendapatkan karakter yang dipanggil. Namun, ada keterampilan tingkat Xuan tingkat rendah dan formasi pengumpulan roh yang cukup bagus. Dia pertama kali melihat Batiju, teknik ini adalah teknik pelatihan tubuh. Sangat kuat dan dapat dianggap sebagai teknik terbaik bahkan di antara level Xuan tingkat rendah. Bagus. Segera setelah itu, Chan Daozhan mengeluarkan piringan formasi dan melemparkannya langsung ke udara. Dalam beberapa napas, dia merasakan konsentrasi kekuatan spiritual di udara berubah. Hanya saja waktunya terlalu singkat, dan peningkatan kekuatan spiritualnya minimal. Chan Daozhan tampak bahagia, bagus, semuanya bergerak ke arah yang baik. Sekarang kita hanya perlu menunggu beberapa saat sampai keluarga Chan meningkatkan kekuatannya. Adapun Tuan Tijue, dia berencana memberikannya langsung kepada Chan Yun dan membiarkan dia memutuskan orang mana yang harus dilatih tentangnya.
Selain jalur langsung, keluarga Chan juga memiliki beberapa jalur agunan, namun perlakuan terhadap mereka jelas jauh lebih buruk. Berbeda dengan jalur langsung, mereka dapat menikmati sumber daya secara langsung dan tanpa syarat. Sebaliknya, Anda perlu membayar harga tertentu atau melakukan sesuatu untuk keluarga guna memperoleh sumber daya dalam bentuk imbalan. Mereka yang masih dalam garis keturunan langsung semuanya adalah anggota keluarga yang teruji, dan dapat dimengerti jika melatih mereka, tetapi garis keturunan tambahan mungkin tidak dapat diandalkan.